Selamat pagi, damai sejahtera untuk seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kembali kita akan mendengarkan firman Allah. Sebelum itu mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Bapa yang baik atas penyertaan-Mu buat kami dari malam hingga pagi ini. Terima kasih buat kesehatan yang Kau berikan bagi setiap kami. Sebelum kami memulai aktivitas di sepanjang hari ini, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati, urapi firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kami siap buka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Firman Allah pada saat ini saya akan lanjutkan dalam pembahasan kitab Kejadian. Dan pada saat ini saya akan membahas kitab Kejadian pasal yang ke-8, saudara. Nah, kita akan membahas satu perikop dan firman Allah pada saat ini saya beri judul Ingat akan Allah. Nah, kita sudah belajar kemarin bahwa ketika Nuh dan keluarganya sudah diselamatkan oleh Tuhan melalui air bah, dan saat ini kita akan membahas air bah surut. Nah, di sini menceritakan bagaimana Nuh dan keluarganya telah selamat dari peristiwa air bah. Nuh, istrinya, dan anak-anaknya selamat dari peristiwa air bah. Nah, menariknya saudara, sudah begitu lama air bah berada di muka bumi ini. Ketika air bah sudah lama berada di muka bumi, Allah mengingat akan Nuh. Nah, selain Tuhan mengingat Nuh, Nuh juga mengingat akan Tuhan. Ada beberapa pelajaran rohani yang bisa kita pelajari dalam Kejadian pasal ke-8 ini, saudara. Yang pertama, jangan melupakan Tuhan. Nuh sama sekali dia tidak melupakan Allah ketika dia sudah diselamatkan, saudara. Ulangan 6 ayat 12, Ulangan 8 ayat 19, firman Allah menyerukan bahwa setiap umat Tuhan jangan sampai kita melupakan Tuhan. Setiap orang percaya jangan sampai kita melupakan Tuhan. Apalagi ketika kita sudah diselamatkan, ketika kita sudah diberkati, apalagi ketika kita sudah hidup sukses secara materi, jangan sampai kita melupakan Tuhan, saudara. Nuh ketika dia sudah diselamatkan, dia tidak melupakan Tuhan. Dia tidak melupakan Allah. Dia tetap setia dan taat melakukan kebenaran firman Allah. Nah, pelajaran rohani yang kedua yang bisa kita pelajari adalah mengucap syukur senantiasa. Langkah pertama kali ketika Nuh keluar dari bahtera adalah dia mempersembahkan korban, saudara. Nah, bicara tentang korban ini selalu berkaitan dengan beribadah. Nuh beribadah kepada Tuhan ketika dia sudah diselamatkan oleh Tuhan. Ketika Nuh sudah diselamatkan, dia ingat Tuhan dengan dia mengambil tindakan beribadah. Dengan langkah untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ibrani 10 ayat 25 mengatakan bahwa kita jangan sampai melupakan ibadah-ibadah kita. Jangan kita kendor dalam kita menghadiri pertemuan-pertemuan ibadah, saudara. Nah, tindakan membakar korban juga selalu berkaitan tentang menyembah kepada Tuhan, berdoa kepada Dia. 1 Tesalonika 5 mengatakan bahwa tetaplah berdoa. Jadi dalam segala apapun keadaan saudara, jangan sampai kita melupakan Tuhan, jangan sampai kita lupa menyembah Dia, jangan sampai kita berdoa kepada Tuhan. Jangan sampai kita lupa berdoa, saudara. Nah, ketika menyembah kepada Tuhan, membakar korban selalu berkaitan dengan memberi korban ucapan syukur. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kita membakar korban selalu berkaitan dengan tindakan ucapan syukur. Nuh ketika dia sudah diselamatkan, dia membakar korban yang berkaitan dengan dia mengucap syukur kepada Allah bahwa dia telah diselamatkan dari peristiwa air bah. Dia mengambil tindakan ucapan syukur kepada Allah bahwa dia telah ditolong, bahwa dia telah diselamatkan oleh air bah dari Bapa di dalam surga. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya akan menutup dengan satu ayat di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-15. Ibrani 13 ayat yang ke-15 firman Allah katakan demikian. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Puji Tuhan. Kiranya firman Allah mengingatkan kita untuk senantiasa setiap orang percaya, setiap umat Tuhan untuk selalu ingat akan Tuhan ketika kita senang dalam keadaan apapun maupun dalam keadaan susah sekalipun. Jangan sampai kita melupakan Tuhan, saudara. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Bapa yang baik untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Kiranya memacu kami supaya kami senantiasa rindu selalu mengenal akan Engkau. Kami selalu ingat kepada pribadi-Mu ya Bapa. Dan mengingatkan setiap kami bahwa kami harus rajin dalam beribadah, dalam menyembah, dalam berdoa kepada Engkau.
Terima kasih Bapakku yang baik, sebentar kami akan melangkah di hari yang baru. Kiranya Engkau memberkati setiap kami dengan berkat-berkat jasmani yang melimpah, terlebih berkat-berkat rohani. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Immanuel.